Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Carolina Eka Purnama dengan NPM 19106311700197 kelas 3F. Di sini saya akan mereview tutorial yang ditujukan untuk ujian akhir semester mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Dan saya akan menjabarkan yang pertama itu tentang kelebihan dan kekurangan aplikasi perkantoran, di mana yang pertama itu ada Microsoft Office. Microsoft Office mempunyai kelebihan. Yang pertama itu memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, ukuran file yang dihasilkan lebih kecil. Yang ketiga itu gaya tulisan yang lebih banyak dan terbaru. Yang keempat, mengatur naskah lebih mudah jika sudah menguasainya. Dan ada kekurangannya, yang pertama banyak fitur yang mubazir, apalagi kalau kita menggunakan untuk sekedar menulis surat. Yang kedua, instalasi yang lebih besar. Dan yang ketiga itu spesifikasi yang dicapai lebih berat, lebih mahal. Dan yang kedua itu ada LibreOffice, di mana kelebihannya itu yang pertama gratis dan bebas Anda gunakan maupun Anda sebarkan. Yang kedua memiliki fitur dan fungsi yang sama dengan Microsoft Office. Yang ketiga bisa digunakan untuk membuka dokumen yang menggunakan format Microsoft Office dan bisa langsung ekspor ke PDF. Dan yang terakhir itu kelebihannya disupport oleh berbagai komunitas khususnya pecinta open source. Dan kekurangannya itu bagi Anda yang sudah terbiasa menggunakan Microsoft Office terdapat beberapa letak tombol dan fungsi yang berbeda dengan Microsoft Office sehingga Anda perlu sedikit penyesuaian dalam menggunakannya. Yang kedua, terkadang dalam membuka file yang berformat Microsoft Office, beberapa format seperti penataan paragraf menjadi lebih sedikit tidak beraturan. Yang ketiga, berukuran file instalasi terlalu besar, dan empat, membutuhkan space HDD yang cukup besar. Dan ada Open Office, kelebihannya ketersediaan source code berjalan pada banyak platform. Yang kedua, kompatibel dengan Microsoft Office dan format Office lainnya. Yang ketiga itu format open dokumen yang terbuka dan fleksibel. Yang keempat, ekspor ke PDF dan format lain dengan mudah. Adapun kekurangan dari Open Office, yang pertama, Open Office terkenal rakus dengan daya komputer, di mana selalu membutuhkan komputer dengan spek yang lumayan tinggi. Yang kedua itu, Open Office mampu membuka file Office, tapi Office tidak bisa membuka file Open Office, namun file Office dibuka pun terbatas dan tidak selalu sama tampilannya. Yang ketiga itu tidak ada page art bordernya. Yang kedua, saya akan menjelaskan aplikasi multimedia, di mana itu yang pertama ada Winamp. Winamp mempunyai kelebihan. Yang pertama itu mendukung untuk audio populer dan video termasuk format 3GP, AAC, dan lain-lain. Yang kedua itu diakses secara gratis dan kualitas video yang lumayan. Kekurangannya itu pengaturannya kurang banyak, kalah bersaing dengan media player lain, dan penggunaan memori yang lumayan besar. Dan yang kedua itu ada Windows Media Player, di mana kelebihannya bisa dengan mudah menambah atau mengurangi kecepatan media player saat memutar file video. Dan yang kedua itu dapat memutar hampir semua format file audio, misalnya MP4 dan lain-lain. Yang ketiga itu mempunyai fitur filter playlist, di mana Windows Player mempunyai kekurangan. Yang pertama, tidak ada fitur untuk mendownload secara otomatis, tidak ada fitur pencarian subjudul. Dan yang ketiga itu ada VLC Media Player, di mana kelebihannya memperbaiki masalah. Yang kedua itu watermark atau overlays, mengontrol pemutaran melalui web. Dan yang ketiga itu ada mouse gesture. VLC Media Players mempunyai kekurangan. Yang pertama itu keamanan kritis yang dapat memungkinkan peretas mengakses. Dan yang kedua, keamanan cyberchat ban ngebug. Dan yang ketiga itu saya akan menjelaskan aplikasi internet browser, di mana ada Google Chrome dan mempunyai kelebihan. Yang pertama itu desain yang minimalis. Yang kedua, proses loading tab terpisah. Yang ketiga, mempermudah pencarian, memiliki banyak ekstensi. Kekurangannya itu Google Chrome boros RAM. Data kita ada di server Google, dan jika Chrome ditutup, maka semua tab akan ditutup tanpa ada notifikasi. Selanjutnya itu ada Firefox. Firefox mempunyai kelebihan. Yang pertama itu tingkat popularitasnya di mata pengguna internet sangat baik. Dua, perkembangannya sangat pesat. Yang ketiga itu keamanan browser lebih ampuh dari browser yang lain. Yang keempat itu memiliki beragam add-on yang banyak dan terus dikembangkan oleh pemiliknya dan para pengembang di seluruh dunia.
Dan VLC juga mempunyai kekurangan. Yang pertama itu, waktu yang lama saat menjalani program pertama kali. Update Firefox berarti mendownload versi barunya, lain dengan EA yang cukup upgrade saja. Yang keempat itu, waktu proses halaman situs tertentu lebih lambat. Dan ada Microsoft Edge, di mana kelebihan Microsoft Edge yaitu terintegrasi dengan layanan atau software Microsoft. Dan yang kedua itu lebih hemat baterai. Yang ketiga, download browser lain. Yang kelima itu dukungan developer. Kekurangannya itu belum compatible sama IDM dan semacamnya. Yang kedua, tidak bisa copy URL file hasil download. Yang ketiga, tampilan berbeda dari browser bawaan Windows sebelumnya. Yang keempat itu, dibanding Google Chrome, masih lebih sedikit Google Chrome. Dan ada Internet Explorer. Internet Explorer mempunyai kelebihan. Yang pertama itu, salah satu web browser senior yang sudah banyak dikenal user. Yang kedua itu, tidak perlu mendownload otomatis terinstall bagi user ber-OS Windows. Yang ketiga, memiliki banyak fitur yang membantu meningkatkan kenyamanan dalam melakukan browsing. Dan yang keempat, tambahan add-ons cukup banyak dan dukungan update add-ons yang baik. Yang kelima itu, ada fitur bookmark pada Internet Explorer langsung terhubung ke dalam Windows Live, dan lain-lain. Dan Internet Explorer memiliki kekurangan. Yang pertama itu membutuhkan resource yang besar, tidak seiringan Google Chrome. Saat melakukan start awal dan tab baru terasa berat dan lambat. Yang ketiga itu terkadang tidak responsif dan tidak mendukung shift tertentu. Dan di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara aplikasi perkantoran, aplikasi multimedia, dan aplikasi internet browser. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit, yaitu di mana program aplikasi adalah software atau perangkat lunak komputer yang dibuat untuk melakukan tugas tertentu. Di mana perbedaannya itu, yang pertama aplikasi perkantoran, yang pertama untuk menunjang tugas administrasi perkantoran, dan aplikasi multimedia untuk memutar file multimedia, dan aplikasi internet browser untuk mengakses layanan berbagai internet, di mana perbedaan mereka sama-sama mempunyai fungsi yang berbeda. Dan saya pun akan menjelaskan jenis-jenis website. Jenis-jenis website itu, yang pertama ada berdasarkan sifat, yang kedua berdasarkan platform, dan yang ketiga berdasarkan fungsi. Yang pertama, saya akan menjelaskan website berdasarkan sifat. Yang pertama itu ada website statis dan website dinamis. Website statis yaitu dapat didefinisikan sebagai website yang kontennya konstan atau tidak berubah. Setiap halaman dibuat dengan kode HTML dan menunjukkan informasi yang sama kepada setiap pengunjung. Hanya webmaster atau developer yang bisa melakukan update pada konten website statis. Yang kedua itu website dinamis. Sebaliknya dari website dinamis adalah website yang kontennya selalu diupdate secara berkala, yang biasanya hanya bisa diakses oleh webmaster atau developer. Yang kedua itu website berdasarkan platform. Yang pertama ada CMS, yang kedua ada website builder, dan yang ketiga itu HTML dan CSS. Di sini pun saya menjabarkan kalau CMS itu adalah perangkat lunak atau sistem yang digunakan untuk membuat dan mengatur konten digital. Beberapa CMS yang paling banyak digunakan adalah WordPress. Yang kedua itu ada website builder. Di sini saya menjabarkan website builder adalah platform yang membantu Anda membuat website dengan cepat tanpa perlu memahami coding atau kemampuan desain sama sekali. Contohnya itu adalah Wix dan lain-lain. Yang ketiga HTML dan CSS. Dia ini memerlukan pengetahuan tentang coding dan pemrograman menggunakan HTML dan CSS. Anda bisa membuat kode untuk website menggunakan software seperti Notepad dan lain-lain. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan website berdasarkan fungsi. Yang pertama itu ada blog atau website pribadi, yang kedua ada e-commerce atau toko online, yang ketiga itu ada media sharing. Dan berdasarkan fungsi ini, kita selalu menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu, saya akan menjabarkan blog atau website pribadi sebagai jurnal pribadi yang bisa dikelola dan diakses secara online untuk ingin menuliskan pengalaman pribadi, opini untuk dipublikasikan. Yang kedua itu ada e-commerce atau toko online. Untuk membuat toko online, website dapat difungsikan sebagai toko Anda di dunia maya. Dan yang ketiga itu ada website sharing, di mana media sharing ini, jenis website ini berguna untuk berbagai media, baik gambar, file musik, hingga video. Dan sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.